Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di mata kuliah pada pagi hari ini, yaitu mengenai astronomi ya. Sebelumnya mungkin untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya persilahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan Mbak Funda mungkin bisa dipimpin untuk doa bersama sebelum memulai pembelajaran. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik, sebelum perkuliahan dimulai, kita awali dengan membaca doa sebelum perkuliahan dimulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan seluruh alam, sumber segala ilmu, yang mengetahui segala yang nyata dan tersembunyi. Kami sedang mempelajari suatu ilmu, bagian dari ilmu tentang ciptaan. Mudahkanlah bagi kami untuk mempelajarinya. Tambahkan kepada kami ilmu, serta karuniakan kepada kami pemahaman. Lapangkan dada kami, serta mudahkan dan baikkan segala urusan kami. Segala puji bagimu, di tanganmu tergenggam segala kebaikan, maka tetapkan kami dalam kebaikan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Finda yang sudah memimpin doa. Mungkin untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini saya mulai ya. Izinkan saya untuk share screen materi terlebih dahulu. Baik, materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai segitiga bola. Oke, mungkin kalian penasaran apa sih itu yang dimaksud dengan segitiga bola? Oke, mungkin saya next slide ya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu untuk submateri kita pada pembelajaran di pagi hari ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari segitiga bola. Yang kedua ada luas segitiga bola. Yang ketiga ada sifat-sifat dari segitiga bola. Dan yang keempat ada sifat samping segitiga bola. Baik, mungkin di sini kalian bertanya-tanya apa sih itu mengenai definisi dari segitiga bola. Oke, mungkin kita bisa masuk ke materi selanjutnya. Next slide. Jadi yang disebut segitiga bola adalah bagian dari permukaan bola yang dibatasi oleh 3 busur lingkaran besar yang masing-masing itu lebih kecil dari 180 derajat. Nah, contohnya pada ilustrasi gambar di samping ya teman-teman. Dari gambar di samping kita bisa tahu bahwa segitiga bola adalah bagian permukaan bola yang dibatasi oleh 3 busur lingkaran besar dengan titik sudutnya itu ini teman-teman. A besar, B besar, dan C besar. Nah, untuk sisi-sisi di hadapan sudut A besar, B besar, dan C besar itu disebut dengan sisi A kecil, B kecil, dan C kecil. Untuk kita itu selanjutnya dapat mempermudah dalam perhitungan rumusnya seperti itu. Oke, next slide. Yang kedua yaitu mengenai segitiga samping. Jadi selain itu segitiga bola itu memiliki beberapa segitiga ya, contohnya itu ada segitiga samping dan segitiga kutub. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu segitiga samping. Segitiga samping adalah segitiga bola yang terjadi dengan memperpanjang 2 sisi dari sebuah segitiga bola sampai berpotongan. Seperti ilustrasi ya teman-teman. Nah, ada
tanda kutipnya nih, jika ABC adalah suatu segitiga bola, maka A aksen BC adalah segitiga sampingnya, seperti itu. Berarti segitiga yang berada di sampingnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai segitiga kutub. Segitiga kutub adalah segitiga bola yang titik-titik sudutnya, titik-titik kutub maksud saya, dari sisi-sisi segitiga bola semula. Nah, itu ada teoremanya sendiri ya teman-teman. Jadi seperti ini. Ketika sebuah sudut dari sebuah segitiga bola merupakan pelurusan atau suplementer dari sebuah sisi tiga kutubnya, dan sebuah sudut dari segitiga kutubnya merupakan pelurus dari segitiga mulanya. Oke, mungkin bisa next slide. Nah, kita bisa masuk ke permisalannya seperti itu. Misalnya kita mengandaikan apabila A aksen, B aksen, dan C aksen merupakan segitiga kutub dari segitiga bola ABC, maka C aksen yaitu kutub dari A besar dan B besar. Nah, B aksen merupakan kutub dari A besar dan C besar, sedangkan C aksen merupakan kutub dari A besar dan B besar. Nah, maka harus dibuktikan dengan rumus. Nah, rumusnya itu apa untuk membuktikannya? Untuk membuktikannya itu kita bisa menggunakan rumus dengan A aksen ditambah busur BC sama dengan B aksen ditambah A besar dan B besar, sehingga nilainya itu sama dengan 180 derajat. Nah, maka ketika kita sudah mengetahui nilainya, kita bisa tahu nih bahwa C aksen kutub dari AB, sehingga AC aksen sama dengan 90 derajat. B aksen itu kutub dari AC, sehingga AB aksen sama dengan 90 derajat. Jadi A kutub dari B aksen C aksen secara sama itu dibuktikan bahwa B kutub dari A aksen dan C aksen, sedangkan C merupakan kutub dari A aksen dan B aksen. Nah, sehingga A besar, B besar, dan C besar segitiga kutub dari A aksen, B aksen, dan C aksen. Mungkin cukup mudah ya jika sudah tahu seperti itu, apalagi ada dari ilustrasi gambar seperti itu. Mungkin kita lanjut ke sifat dari sudut segitiga bola. Dari sifat segitiga bola itu ada berbagai macam ya teman-teman. Mungkin ini untuk segitiga lawan bisa saya next slide ya, nanti kalian bisa baca materinya dari PPT yang sudah saya kirimkan karena ini itu sama. Nah, untuk segitiga lawan itu merupakan segitiga bola yang titik-titik sudutnya merupakan titik-titik lawan dari titik-titik sudut segitiga bola semula. Jika diketahui A besar, B besar, C besar adalah segitiga bola, maka A aksen, B aksen, dan C aksen adalah segitiga lawan. Nah, ini itu sama kayak yang sebelumnya, seperti itu. Oke, bisa next slide ya, kita lanjut ke sifat sudut segitiga bola. Kita masuk ke segitiga bola. Nah, bagaimana sih cara menghitung luasnya seperti itu? Nah, kita bisa mengandaikan ya seperti itu. Andaikan kita menggunakan nilai dari A besar, B besar, dan C besar adalah sudut-sudut suatu segitiga bola, maka kita bisa tahu nih bahwa luas segitiga bola itu sama dengan A besar ditambah B besar ditambah C besar dikurangi 180 derajat per 720 derajat dikali luas permukaannya. Sehingga jumlah tiga buah sudut sebuah segitiga bola itu lebih besar dari 180 derajat. Maka A besar ditambah B besar ditambah C besar nilainya itu lebih besar dari
180 derajat. Kita langsung masuk ke sifat dari sudut segitiga bola. Nah, tentunya kita tahu nih, dari sifat sudut segitiga bola, namanya saja sifat, mungkin itu banyak teorema-teorema yang bisa kita pelajari. Mungkin untuk teorema yang pertama ya teman-teman. Untuk teorema yang pertama mengenai jumlah 3 buah sudut sebuah segitiga bola itu lebih besar dari 180 derajat. Nah, bagaimana sih cara kita membuktikannya? Cara kita membuktikannya itu bisa menggunakan dengan luas segitiga bola yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya, menggunakan rumus seperti ini, yang A besar ditambah B besar ditambah C besar dikurangi 180 derajat dibagi 720 derajat dikali luas permukaan bola. Nah, luas ini adalah positif. Nah, ketika positif itu, maka nilai A besar ditambah B besar ditambah C besar dikurangi 180 derajat itu lebih besar dari 0, seperti itu. Dalam sebuah segitiga bola, jumlah 2 sudut itu dikurangi sudut yang lain, maka nilainya itu kurang dari 180 derajat. Mungkin lanjut ya teman-teman untuk teorema yang kedua. Dari teorema yang kedua, yaitu jumlah ketiga sudut sebuah segitiga bola itu lebih kecil dari 540 derajat. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Seperti ini, menurut teorema di atas, teorema sebelumnya, mungkin bentar ya, saya next slide untuk slide yang sebelumnya. Nah, kita permisalkan nih teman-teman. Dari ilustrasi di samping ya, kita tinjau 3 samping segitiga samping A aksen BC. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa sudut A aksen JB ditambah sudut A aksen BC ditambah A aksen itu lebih besar dari 180 derajat. Nah, maka ini sudut C-nya itu cara mengetahuinya seperti apa? Bahwa berarti sudut C itu sama dengan 180 derajat dikurangi C ditambah sudut B-nya juga sama, 180 derajat dikurangi B ditambah A aksen, berarti sudut A lebih besar dari 180 derajat. Nah, di sini diperoleh persamaan bahwa negatif C min negatif B ditambah A itu nilainya lebih besar dari negatif 180 derajat. Oke, supaya nilainya positif dan kita lebih enak ya, kita bisa mengalihkannya atau pindah luas seperti itu. Berarti ini itu menjadi A besar ditambah B besar ditambah C besar, nilainya itu menjadi kurang dari 180 derajat seperti itu. Nah, untuk teorema yang selanjutnya. Teorema selanjutnya itu mengatakan bahwa jumlah ketiga sudut sebuah segitiga bola itu lebih kecil dari 540 derajat. Oke, menurut teorema di atas, teorema yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman, bahwa nilai dari A besar ditambah B besar dikurangi C itu kurang dari 180 derajat. Nah, sedangkan jika A min C min B itu kurang dari 180 derajat, B min C min A kurang dari 180 derajat, A ditambah B ditambah C itu lebih besar dari 540 derajat. Nah, cara mengetahuinya itu seperti apa? Cara mengetahuinya itu bisa seperti rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, 180 derajat dikurangi A ditambah 180 derajat dikurangi B ditambah 180 derajat dikurangi C
kurang dari 180 derajat. Nah, nanti akan diperoleh hasilnya. Sehingga terbukti bahwa jumlah ketiga sudut itu kurang dari 540 derajat. Oke, untuk selanjutnya mengenai sifat dari sisi segitiga bola. Teorema yang ketiga itu mengatakan bahwa jumlah sisi sebuah segitiga bola itu kurang dari 360 derajat. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Jika kita lihat dari ilustrasi di samping, A aksen, B aksen, C aksen merupakan segitiga kutub dari segitiga bola ABC. Nah, menurut teorema 8, itu teorema yang sudah pasti ya, bahwa nilainya dari A aksen ditambah B aksen ditambah C aksen itu lebih besar dari 180 derajat. Maka kita bisa mencari nilai A aksen itu sama dengan 180 derajat dikurangi A kecil. A kecil itu ini pada ilustrasi segitiga kecil ya teman-teman yang di dalam segitiga besar. Untuk nilai B aksen itu sama dengan 180 derajat dikurangi B, dan nilai dari C aksen pun seperti itu, 180 derajat dikurangi C. Sehingga 180 derajat min A ditambah 180 derajat min B ditambah 180 derajat min C itu nilainya lebih besar dari 180 derajat. Sehingga di sini terbukti bahwa nilai dari A kecil ditambah B kecil ditambah C kecil itu lebih besar dari 360 derajat. Yang selanjutnya yaitu teorema tentang dalam sebuah segitiga bola, satu sisi lebih kecil dari jumlah kedua sisi yang lain dan lebih besar dari selisih kedua sisi tersebut. Oke, kita lihat dari gambar di samping ya teman-teman. Tentunya perumusannya itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, sehingga itu nanti dari rumus yang sudah ada, kita bisa membuktikan bahwa nilai dari A kecil ditambah B kecil min C kecil itu lebih besar dari 0. A kecil ditambah B kecil itu lebih besar dari C kecil, dan B kecil nilainya itu kurang dari atau lebih kecil dari C kecil min A kecil. Maka terbukti bahwa dalam sebuah segitiga bola, satu sisi lebih kecil dari jumlah kedua sisi yang lain dan lebih besar dari selisih kedua sisi tersebut. Baik teman-teman, mungkin materi kita pada pagi hari ini sudah selesai ya mengenai segitiga bola. Mungkin jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan di WhatsApp grup karena jam pembelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai gitu. Mungkin nanti bisa dilanjutkan diskusi juga di WhatsApp grup. Sebelumnya terima kasih untuk partisipasi kalian pada pembelajaran kita di pagi hari ini. Saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini terdapat kekurangan ataupun dari saya sendiri ada salah kata seperti itu. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu.